Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayang Putri Alivia, saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Dalam PPT ini, saya akan memaparkan materi mengenai perusahaan dagang. Di sini terdapat beberapa materi yang nantinya akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian dan karakteristik perusahaan dagang, yang kedua ada akun-akun pada perusahaan dagang, yang ketiga ada transaksi pada perusahaan dagang, dan yang terakhir ada metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. Untuk pengertian dari perusahaan dagang sendiri, yaitu perusahaan yang dimana bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Contohnya, seperti toko kelontong dan supermarket. Karena kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Terdapat beberapa karakteristik dari perusahaan dagang, yaitu yang pertama, barangnya konkret atau berwujud. Yang kedua, memiliki persediaan barang dagang. Yang ketiga, barang dapat disimpan. Dan yang terakhir, barang dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Nah, secara umum, transaksi yang terdapat di perusahaan jasa sebagian besar ada di perusahaan dagang. Akan tetapi, terdapat beberapa transaksi khusus atau akun khusus yang hanya ada di perusahaan dagang namun tidak ada di perusahaan jasa. Contohnya seperti akun khusus pembelian dan penjualan. Untuk pengertian dari transaksi sendiri, yaitu kejadian ekonomi yang bersifat finansial. Contohnya, seperti kejadian penjualan barang dagang, pembelian kendaraan, pembayaran listrik, dan lain-lain. Sebelum saya bahas lebih detail mengenai transaksi pada perusahaan dagang, sebelumnya kita harus mengetahui apa saja akun-akun yang ada pada perusahaan dagang. Yaitu yang pertama ada akun pembelian, yang kedua ada potongan pembelian, yang ketiga retur pembelian dan pengurangan harga, yang keempat beban angkut pembelian, yang kelima beban angkut penjualan, yang keenam, akun penjualan. Yang ketujuh, akun persediaan. Yang kedelapan, ada retur penjualan dan pengurangan harga. Yang kesembilan, potongan penjualan. Yang kesepuluh, ada akun utang dagang. Dan yang terakhir, ada akun piutang dagang. Selanjutnya ada transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama ada akun pembelian barang dagang atau yang bisa disebut dengan purchase. Jadi akun pembelian ini digunakan untuk membeli barang dagang atau memperoleh barang yang nantinya akan dijual kembali. Nah, pembelian ini dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, untuk pembelian tunai yaitu pembelian barang yang langsung diikuti oleh pembayaran secara tunai, sedangkan pembelian kredit adalah pembelian barang yang pembayarannya ditangguhkan, sehingga nantinya akan memunculkan akun utang dagang. Dalam melaksanakan pembelian barang yang akan dijual, perusahaan harus memperhatikan hal-hal seperti syarat pembayaran dan syarat penyerahan. Nah, untuk syarat pembayaran ini dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan pembayaran. Selain itu, juga bertujuan untuk merangsang konsumen untuk membeli barang dagang karena pemberian potongan harga atau diskon, sehingga jumlah penjualan ini nantinya dapat meningkat. Nah, untuk syarat pembayarannya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada N/30, yang dimana pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang dan tanpa diskon penjualan. Lalu yang kedua ada 3/10 N/30. Nah, ini maksudnya dalam penjualan akan dikenakan diskon 3% jika pembayaran dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembelian.
dan penjualan tidak akan ditagih jika terjadi setelah 10 hari dari pembelian barang dan pembayaran barang berlangsung selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang. Lalu yang ketiga ada 3/7, 1/14, dan N/30. Yang maksudnya pembayaran tersebut adalah diskonnya 3% jika pembayaran diselesaikan 7 hari setelah pembelian, dan dikenakan diskon 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 7 hari, tetapi tidak lebih dari 14 hari setelah pembelian barang dagang. Nah, untuk pembayaran juga akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian. Lalu yang terakhir ada EOM atau End of Month. Jadi persyaratan pembayaran ini dilakukan pada akhir bulan atau pada akhir periode pada bulan berjalan. Lalu yang kedua ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang ini merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Nah, secara umum, syarat penyerahan ini nantinya antara pihak pembeli atau pihak penjual yang akan bertanggung jawab dalam menanggung beban angkut dan resiko terhadap barang dagang yang akan diangkut. Nah, secara umum syarat penyerahan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada FOB Shipping Point atau Free On Board Shipping Point. Nah, ini merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau yang biasa disebut dengan ongkos kirim atau ongkir itu menjadi tanggung jawab pembeli atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli. Lalu yang kedua ada FOB Destination, yaitu syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang ini menjadi tanggung jawab penjual atas segala risiko terhadap barang dagang selama perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli. Nah, barang dagang ini dapat dikatakan menjadi hak milik pembeli apabila barang tersebut sudah sampai dan telah diterima oleh pembeli. Lalu yang terakhir ada Cost, Insurance, and Freight. Nah, artinya pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi atas kerugian barang yang dijual. Nah, syarat CIF ini biasanya dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Selanjutnya ada akun potongan pembelian atau yang bisa kita sebut dengan purchase discount. Jadi, akun ini digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima pembeli dari penjual karena telah melunasi hutang dalam masa potongan. Lalu yang ketiga ada retur pembelian dan pengurangan harga atau yang bisa disebut dengan purchase return and allowance. Nah, akun ini timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena suatu hal. Misalnya seperti rusak atau barang tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya ada beban angkut pembelian barang yang dibeli atau yang bisa kita sebut dengan freight in. Jadi akun ini timbul karena pembayaran beban angkut barang dagang yang ditanggung oleh pembeli. Nah, nantinya ini akan dicatat pada akun pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Akan tetapi, beban angkut yang menjadi tanggung jawab pembeli yang dibayarkan secara langsung kepada penjual nantinya akan dimasukkan pada faktur pembelian. Selanjutnya ada beban angkut penjualan atau yang bisa kita sebut dengan transportation out or freight out. Nah, akun ini timbul karena pembayaran beban angkut untuk pengiriman barang sampai ke tempat pembeli yang dimana ditanggung oleh penjual. Nah, biaya ini nantinya dilaporkan dalam biaya operasional. Selanjutnya ada penjualan barang dagang atau sales. Jadi akun ini digunakan untuk menjual barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit dan menjadi komponen utama dalam pembentukan laba. Nah, akun penjualan sendiri ini
selalu dicatat di sisi kredit dengan akun piutang dagang di sisi debit. Nah, namun untuk penjualan secara tunai ini berarti kan menambah kas. Nah, untuk penjualan secara tunai ini dicatat pada kas di sisi debit dengan akun penjualan di sisi kredit. Selanjutnya ada akun persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini adalah barang dagang yang masih ada dan belum terjual. Nah, banyaknya barang yang tersedia di gudang itu tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya ada akun retur penjualan dan pengurangan harga atau sales returns and allowance. Nah, ini berarti penerimaan kembali barang yang telah dijual dan mengurangi harga yang diberikan kepada pihak pembeli. Lalu ada juga potongan penjualan atau sales discount. Jadi potongan penjualan ini sebenarnya termasuk akun kontra dari akun penjualan karena akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Nah, potongan penjualan oleh penjual ini nantinya akan dicatat pada akun potongan penjualan di sisi debit dan akun piutang dagang di sisi kredit. Nah, akun ini biasa terjadi dalam hal pembeli melakukan pembayaran utangnya dalam periode potongan yang telah ditetapkan. Selanjutnya juga ada akun utang dagang, yang dimana akun ini terjadi karena membeli barang dagang atau aktiva lain secara kredit dan melunasi kewajiban atas pembelian secara kredit. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada akun piutang dagang, yang dimana akun ini digunakan untuk menjual barang dagang secara kredit dan menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Lalu yang terakhir ada metode pencatatan barang dagang, yang dimana metode pencatatan barang dagang ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu metode fisik atau periodik, dan juga metode perpetual atau secara terus-menerus. Nah, untuk metode fisik atau periodik ini, melakukan pencatatan mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk itu tidak akan dicatat. Nah, untuk pencatatannya sendiri, untuk akun penjualan itu untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian itu untuk transaksi pembelian barang. Lalu yang kedua ada metode perpetual. Jadi metode perpetual ini pencatatan barang dagang dilakukan secara terus-menerus, secara detail atau secara terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Nah, dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagang akan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagang sebesar harga beli atau harga perolehan. Sedangkan, jika terjadi penjualan, akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagang sebesar harga pokoknya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.